tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, pernahkah Anda mendengar kata kerasukan atau yang sering masyarakat katakan kemasukan? Mengapa seseorang bisa kerasukan makhluk tertentu? Nah, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Yang Mulia Biku Ratanadiro tentang mengatasi kerasukan secara dhamma. Sebelum itu, terimalah salam bahagia dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Bante, apa kabar? Namo Buddhaya. Ya, Bante, saat ini kita akan diskusi tentang mengatasi kerasukan secara dhamma. Kata kerasukan tersendiri itu bagaimana ya Bante? Bisa ada kata kerasukan atau kemasukan? Iya, memang secara umum dalam pandangan masyarakat, ketika seorang manusia mengalami kerasukan atau kemasukan, maka ada sesuatu yang di luar dirinya masuk ke dalam. Itu artinya betul-betul masuk atau bagaimana? Karena sebagian orang bilang, oh itu bukan, katanya gitu Bante. Ya, menurut pengalaman saya pribadi, Oh ya, dan Bante menurut punya pengalaman pribadi. ya, dan juga menurut pengamatan, ya, penjelasan yang Ya. diberikan dari berbagai macam orang, Ya, sebenarnya kerasukan ini selain dari faktor eksternal, jadi memang betul-betul ada makhluk yang masuk gitu. Nah, ini juga di dalam kata-kata disebutkan bahwa mereka sebetulnya bukan masuk, ya, tetapi menjulurkan tangannya ke dalam tubuh manusia dan memegang hati manusia itu, kemudian mempengaruhinya. Ya, ini dalam kata-kata. Oh, Kita bisa menafsirkannya secara eksplisit, secara kata-katanya maupun dari maknanya. ya, Tapi cara dalam penjelasan disebutkan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi memang ada betul-betul sesosok makhluk yang mempengaruhi kesadaran seseorang itu. mempengaruhi kesadaran. Ya. Baik Bante. Dan yang kedua, memang ada juga faktor dari internal. Artinya bukan makhluk itu yang mempengaruhi, tetapi memang pada saat itu kesadarannya sudah tidak terlalu baik. Artinya melemah. Nah, kesadarannya melemah sehingga yang muncul itu bukan kesadaran yang normal, tetapi bawah sadarnya yang lebih dominan. Nah Bante tadi Bante sudah katakan punya pengalaman, maksudnya Bante sendiri kerasukan atau orang lain atau bagaimana? Ya, tentu bagi orang-orang yang melatih kesadarannya sesungguhnya tidak mungkin bisa mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ya, seperti kalau kita ketahui di wihara, nah, contohnya jarang kita temukan ada orang atau sekelompok orang yang kerasukan itu. Ya. Karena memang di wihara itu kan kegiatannya penuh dengan aktivitas yang menumbuhkan kesadaran, meningkatkan kesadaran kita, bukan sebaliknya. Jadi jarang kalau di wihara atau tempat-tempat ibadah Buddhis itu jarang ditemukan. Boleh cerita sedikit pengalaman Bante tadi, Bante itu terjadi di mana dan kenapa bisa terjadi seperti itu, Bante? Iya, saya pernah diundang pada suatu saat oleh pengurus salah satu sekolah Buddhis
yang cukup besar. Di Jakarta atau di Ya, luar kota? di Jakarta. Di Jakarta. Daerah Jakarta. Baik. Nah, mereka mengatakan bahwa di sekolah itu Ya. seringkali ada Gangguan. guru atau staf atau bahkan muridnya juga yang kerasukan. Dan bukan hanya satu orang, tapi 2 orang, 3 orang, dan berlanjut terus seperti itu. Kemudian saya tanya kenapa? Iya. Apakah di sini itu ada sesuatu yang berubah atau ada sesuatu yang dulunya seperti ini tiba-tiba diganti atau ada tambah yang sesuatu yang baru? Iya. Nah, mereka mengatakan bahwa ya ini ada yang kesurupan, yang kerasukan itu mengatakan bahwa saya dulu tinggal di sini, di pohon ini. Jadi waktu itu memang ada ya mungkin dekorasi ya, aksesoris berupa pohon gitu. Nah, pada suatu acara dibuat dekorasi ini dan Iya. setelah selesai kan biasa dibongkar kembali, dikembalikan, dipindahkan. Bahkan Nah, dibuang ini ya. buang. Jadi ketika itu makhluk ini mengatakan, bukan makhluknya mengatakan, tapi orangnya itu mengatakan bahwa saya dulu tinggal di sini, tetapi kemudian dipindahkan, dibuang. Jadi mau tinggal di mana? Baik Bante, mau tinggal di mana kita tahan dulu ya. Kita break dulu sebentar. Baik pemirsa yang berbahagia, kami akan kembali bersama Yang Mulia Biku Ratanediro tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan ikuti informasi yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Ratanediro. Dan saat ini kami sedang berbincang-bincang mengatasi kerasukan secara dhamma. Dan tadi menarik sekali Bante punya pengalaman pribadi di salah satu sekolah di Jakarta yang konon katanya ada gangguan dari makhluk-makhluk tertentu. Baik, kita kembali ke Bante. Bisa diceritakan lagi Bante, mau tinggal di mana tadi setelah pohon aksesoris itu dibuang seperti itu? Kelanjutannya bagaimana Bante? Ya, jadi makhluk-makhluk seperti ini sebenarnya lebih pantas untuk dikasihani daripada ditakuti. Jadi tidak perlu ditakuti. Iya, sebetulnya tapi mereka menakutkan kan Bante? Bagi Bagaimana kita Bante? sebetulnya mereka tidak menakut-nakuti. Ya, mereka membutuhkan sesuatu. Ya, mereka itu sebetulnya mencari sesuatu, menginginkan sesuatu. Ya, kalau dalam pandangan Buddhis itu mencari pelimpahan jasa. Mencari pelimpahan jasa. Ya, Baik, lanjutkan mencari Bante. pelimpahan jasa. Karena mereka telah lahir di alam yang menderita, alam yang kurang beruntung, sehingga mereka tidak sama kondisinya seperti dengan kita yang bisa ya mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah. Mereka di sana sulit. Jadi ketika kondisi di sana itu tidak baik dan susah sekali untuk mendapatkan kebahagiaan, nah, mereka ini memberikan petunjuk Ya. melalui media manusia misalnya. Ya. Nah, dengan cara mempengaruhi kesadarannya itu. Lalu saat itu makhluk itu minta apa Bante? Ya minta tempatnya diadakan lagi, Dikembalikan lagi. seperti semula. Tapi kan karena sudah dibuang, sudah tidak ada, jadi pihak sekolah ini menyarankan untuk ya bisa tidak kamu pindah saja. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menghadapi orang-orang yang kerasukan, pertama kali kita harus membuat mereka tenang dulu. Ya, tenangkan dulu, pindahkan ke tempat yang lebih sepi, ke tempat yang lebih aman. Kemudian kalau bisa diajak komunikasi, kita tanyakan, maunya apa? Maunya apa? Maunya apa? Kamu Ditantang, maunya Bante. apa? Bukan menantang, kita mencari tahu, kamu itu maunya apa? Ya,
ingin apa. Karena kita kan Iya. tidak tahu ini makhluk ini maunya seperti apa. Ini menarik sekali Bante. Ditanya maunya Ditanya. apa. Kalau bisa ditanya, kita tanya. Ya, tentu dengan melihat kondisinya juga. Kalau Nggak takut minta yang memungkinkan. aneh-aneh Bante? Tidak. Biasanya mereka itu, ya kalau ini betul-betul ada makhluk lain Ya. yang mempengaruhi, itu bisa diajak Nah komunikasi. saat itu bagaimana Bante? Jadi minta cuma dikembalikan aja tempatnya Ya. seperti itu. Karena Ya. dia nyaman di pohon. Ya, menurut infonya seperti itu. Padahal bukan pohon beneran ya Bante, Ya, cuma bukan pohon pohon artificial beneran. seperti Jadi itu ya. kami menyarankan bagaimana kalau dipindah ke pohon budi yang ada di halaman sekolah itu. Wah. Karena di sana kan ya pohon betulan dan ya bisalah untuk tinggal. Terakhir mau Bante pindah? Ya, jadi setelah datang ke sana itu, ya kemudian mengadakan pelimpahan jasa, baca parita juga, bukan hanya saya tapi juga beberapa Bante yang lain. Oh tidak sendiri Bante? Tidak saat itu sendiri, karena memang ya waktu itu mengundangnya banyak biku, ya supaya kumpul banyak begitu ya. Ya. Jadi setelah selesai membacakan parita, pelimpahan jasa, Ya. nah setelah itu tidak ada lagi cerita-cerita yang seperti itu, kerasukan. Tidak ada lagi Bante? Tidak ada lagi. Jadi memang dalam kasus ini memang makhluk itu butuh pelimpahan jasa saja. Hanya permintaannya dipindahkan Ya. atau bukan dipindahkan tapi diminta ada pohonnya dikembalikan lagi seperti itu Ya. dan dia mau di situ. Mau di situ. Seperti Tapi kan itu. sudah tidak ada, tidak mungkin. Jadi kita Aneh menawarkan. juga ya. Ya, Bante memang seperti Maksudnya itu. kok minta pohon bohongan gitu. Iya, ya mungkin itu ada kemelekatan dalam dirinya terhadap sesuatu itu. Bisa saja kan, misalnya kita punya apa ya barang-barang yang berharga, lalu kan hilang, bisa saja orang itu nangis sedih sekali berhari-hari. Tapi nanti satu ketika pohon itu ditebang atau dipotong, nanti jadi masalah baru lagi atau bagaimana? Ya, Atau mudah-mudahan. nanti semua orang takut dengan pohon itu karena di pohon itu sudah ada Tidak. makhluknya Ya, sepenunggunya. sebetulnya katakan mereka tidak mengganggu. Hanya saja kalau memang butuh sesuatu, nah ini kasih petunjuk. Nah, saya ini maunya begini loh. gitu. Seperti itu. Melalui kadang-kadang medianya bisa ya kerasukan itu, kadang-kadang Iya. juga bisa mimpi ya sesuatu. Mimpi juga bisa. Bisa mimpi. Bisa. Seperti Masuk dalam mimpi. ada pernah punya pengalaman Bante mengatasi mungkin umat yang bertanya punya persoalan dengan mimpi kerasukan atau bagaimana? Kalau Selain mimpi ini tadi memang kasus tadi. Kasus lain ya, Ya. dan tidak semua makhluk itu bisa Tidak masuk semua. lewat mimpi. Oh, tidak Karena semua. butuh energi yang besar untuk masuk lewat mimpi itu. Saya punya pengalaman juga, ini bahkan dari keluarga saya sendiri, bahwa ketika ya, nenek saya itu meninggal, Ya. kemudian beberapa hari setelah itu ayah saya ini mimpi. Nah, sebentar cerita Ya. mimpinya Bante. Kita break sebentar. Baik. Baik pemirsa yang berbahagia, sebelum kita dengarkan cerita pengalaman pribadi yang mulia Bante Ratanadiro, kita break sebentar. Ikuti, kita nikmati dulu tayangan berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Masih bersama Yang Mulia Biku Ratanadiro, dan kami sedang berdiskusi tentang mengatasi kerasukan secara damai. Dan Bante sudah banyak sekali cerita pengalaman, dan saat ini juga sedang bicara pengalaman pribadi tentang di keluarga ya Bante ya. Iya, benar. Dari tadi siapa? Nenek ya Bante. Nenek saya. Nenek yang meninggal. Kemudian ceritanya apa Bante? Ya, jadi setelah beberapa hari beliau meninggal, ayah saya mimpi. Bermimpi, ayah bermimpi. Ya, ayah saya mimpi bahwa dia melihat ya nenek saya itu ada di sebuah tempat yang mana kondisinya seperti kedinginan. Ya,
kedinginan dan ya tidak ada pakaian yang layak gitu, untuk Seperti itu dipakai. mimpinya, Iya, Bante. seperti itu mimpinya. Lalu untungnya ya karena keluarga saya juga Buddhis, jadi mengerti pelimpahan jasa. Nah, kemudian ayah saya ini berencana untuk menyumbangkan beberapa pakaian. Menyumbangkan Ya, pakaian siapa pakaian-pakaian, nih? pakaian-pakaian ya yang masih layak Artinya dipakai. maksudnya pakaian nenek punya Apa saja atau ya, sendiri siapa punya? saja bisa. Boleh, Bante. Boleh apa saja, pakaian saya sendiri, pakaian Bekas ayah. atau baru itu, Bang? Pengaruh Eh, pakaian bekas atau pakaian baru? baru ya sebaiknya baru, memang baru. Tapi Baru. kalau ada bekas yang masih bagus kan bisa Yang juga. penting layak, Bante, Ya, ya. layak Baik. dipakai. Disumbangkan ke panti asuhan. Nah, panti asuhan, Berarti panti anak-anak, jompo juga. Selain pakaian juga ada obat-obatan. Oh, Ya, baik. obat-obatan. Jadi kita nyumbang Ya, ke sana, kemudian setelah itu kan setelah berbuat baik Ya. bisa pelimpahan jasa. Nah, biasanya setelah itu sudah tidak ada mimpi-mimpi seperti itu. nah menarik sekali. Pelimpahan jasa yang dimaksud ini bagaimana, Bante? Yang dimaksud pelimpahan jasa ini? Iya, jadi pelimpahan jasa ini adalah kita mempersembahkan Ya. kebaikan yang dilakukan, entah itu dengan berdana, ya membantu orang, meringankan beban orang yang menderita, Iya. ya, bisa juga dengan menjalankan sila, Ya. meditasi. Nah, kemudian setelah melakukan kebaikan itu, kita merenung di dalam hati, di dalam batin Ya. masing-masing. Ya, semoga dengan kebaikan ini sanak famili, keluarga, khususnya orang tua yang sudah meninggal, yang bisa mendapatkan manfaat. Seperti Mereka bisa mendapatkan manfaat kebahagiaan yang sama. Apakah ada mantra atau parita khusus untuk pelimpahan jasa? Seperti itu, Bante. Atau hanya bahasa Indonesia saja cukup? Boleh bahasa Indonesia. Cukup, Bahasa Bante. Indonesia cukup. Tidak juga. perlu. Kalau mau bahasa Pali ya idangwo nyati nang hotu, sekita hontu nyatayo. Itu saja. Idangwo? Idangwo nyati nang Hotu. hotu, sekita hontu nyatayo. Cukup itu? Cukup. Semoga jasa-jasa kebaikan ini dapat melimpah kepada keluarga saya, leluhur saya yang sudah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Seperti itu saja, Bante. Ya, Cukup, Bante. cukup. Dan Tapi semua harus selesai. diawali dengan kebaikan dulu. Oh iya. Harus ada kebaikan yang dilakukan. Kalau tidak ada, apa yang mau diberikan? Tidak ada. Nah, nanti seperti pelimpahan jasa itu. Pelimpahan jasa artinya jasa kebajikan itu. Jasa kebajikan. Yang dilimpahkan. Betul. Mereka bisa mengetahui itu, Bante. Mengerti. Ya, mereka bisa kalau kondisinya itu cocok Ya. dan mereka bisa ada di situ mengetahui, melihat sendiri, mereka akan merasa bahagia. Melihat keluarganya ini berbuat baik kan timbul perasaan bahagia, mudita cita. Nah, itu yang membantu untuk memberikan kondisi yang baik bagi pikirannya. Sehingga kalau pikirannya baik, kondisinya menguntungkan, nah itu akan muncul perbuatan baik melalui pikiran, Perbuatan baik melalui pikiran oleh makhluk itu sendiri. makhluk itu sendiri. Seperti itu. Sehingga mereka bisa membuat kondisi yang baru. Oh, saya melakukan kebaikan melalui pikiran, otomatis akan mendapatkan akibat yang baik juga. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Ratanadiro, dan kami sedang berdiskusi mengenai mengatasi kerasukan secara damai. Tetapi karena keterbatasan waktu, Bante, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bante, sebelum kita akhiri? Ya, jadi kerasukan atau kesurupan ini sebetulnya garis besarnya adalah bisa terjadi ketika kesadaran seorang manusia melemah. Nah, ketika kesadarannya melemah, maka yang lebih muncul, lebih dominan adalah kesadaran bawah sadarnya. Seperti itu ya. Nah,
Baik. Ini bisa berhubungan dengan Baik. masa lalunya, Ya, bisa baik. berhubungan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya. Diselesaikan dengan pelimpahan jasa sepertinya, Bante. Kalau memang ada sesuatu makhluk, pelimpahan jasa. Tapi kalau tidak ada, ya kita selesaikan Ya. dari Baik. segi psikis, Ya. kondisi psikologinya, Terima kasih kesadarannya. Bante atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ratanadiro bagaimana mengatasi kerasukan secara dhamma. Idang wo nyatinahotu sugita hontu nyatayo. Semoga dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan ini melimpah kepada para makhluk sanak keluarga yang telah meninggal. Seperti itu ya Bante ya. Dan pemirsa yang berbahagia, jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar ajaran Buddha ataupun persoalan-persoalan pribadi, silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tveri@gmail.com. Selesai tayangan ini, 10 penanya yang masuk di alamat email kami akan mendapatkan cindera mata seperti ini dan menarik sekali. Silakan bisa langsung bertanya melalui alamat email kami. Terima kasih atas kebersamaan seluruh pemirsa dan kami akan kembali di program Spirit Kehidupan selanjutnya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Aku hanyalah orang biasa, hidup di antara awan dan angin, datang dan pergi, tiada beda. Yang tersisa hanyalah ajaran. Tegakkan hati, jalankan dharma, menatap ke dalam diri sendiri. Kata hanyalah petunjuk diri, jalan menuju pada kenyataan. Walaupun kita masih bernapas, mayat hidup sebagai bayangannya. Hidup ini harus dibuat berarti. Kebahagiaan datang dari kepuasan, kecukupan hati orang biasa. Itulah tujuan umat manusia.